Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu senang sekali karena kita masih bisa bertemu untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama menuntut ilmu. Kita masih di tema 7 mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kita akan masuk ke subtema 4 mengenai bentuk, kemudian warna, ukuran, dan permukaan benda. Jadi kita akan belajar benda-benda itu ukurannya seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, kemudian juga permukaannya seperti apa, ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, ibu harap anak-anak ibu semua sudah mandi pagi, sudah berpakaian rapi, sudah sarapan pagi tentunya, kemudian juga duduknya sudah rapi. Kalau anak-anak ibu nontonnya pada sore hari atau siang hari, mudah-mudahan anak ibu sudah makan siang, sudah sholat. Kalau menontonnya sore hari, tentu sudah mandi sore dan duduk dengan rapi. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu agar ilmu yang mau kita terima ini, ilmu yang mau kita pelajari ini akan mudah untuk anak-anak pahami, mudah untuk kita semua mengerti. Yang agamanya Islam nanti doanya seperti biasa, kemudian yang non-Islam nanti doanya menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing tentunya. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk, ukuran, warna, dan permukaan benda. Nah, benda itu memiliki bentuk yang berbeda-beda tentunya. Nah, kamu lihat di sekitar tempatmu sekarang. Bentuk apa saja yang bisa kamu temukan di sana? Tentu bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuk lingkaran, ada yang berbentuknya kotak panjang, ada yang berbentuk kotak pendek, ada yang berbentuk segitiga, ada juga yang berbentuk tabung seperti gelasmu. Nah, warnanya juga tentu berbeda-beda. Umpamanya bajumu. Bajumu tentu warnanya berbeda-beda. Ada yang biru, ada yang merah. Apalagi ada hijau, ada coklat. Banyak sekali warna-warna yang ada di sekitarmu. Kemudian juga ukurannya. Nah, ukuran benda-benda yang ada di tempatmu juga berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang sedang, ada juga yang kecil. Tentu akan berbeda. Permukaannya juga berbeda. Permukaan benda ada yang halus sekali, ada yang sedang halusnya, ada juga yang kasar. Nah, jika kamu pernah bermain dengan temanmu, pasti pernah bermain ya. Pasti kamu pernah bermain dengan teman-temanmu, dengan kakakmu, dengan adikmu, atau dengan saudara-saudaramu yang lain. Nah, kalau anak perempuan mungkin bermain boneka atau bermain peralatan-peralatan dapur. Sementara kalau yang laki-laki biasanya bermain bola, bermain mobil-mobilan, bermain robot, ya tentu permainannya akan berbeda. Sekarang kamu harus membandingkan. Umpamanya anak perempuan permainannya boneka. Kita contohkan saja boneka itu boneka teddy bears ya, boneka beruang. Nah, coba kamu pegang boneka beruangmu. Apakah terasa lembut untuk dipegang? Apakah kasar? Nah, kamu bisa rasakan. Biasanya boneka teddy bears itu permukaannya sangat lembut sekali sehingga kita senang untuk memegangnya. Tapi kalau permainan anak laki umpamanya seperti robot-robot, tentu permukaannya tidak sama dengan bonekamu teddy bears ya. Nah, kemudian juga bentuk benda.
Nah, kalau bentuk benda, umpamanya bola, bola tentu bentuknya berbeda dengan kotak. Nah, kalau bola tentu bentuknya bulat. Biasanya permukaannya juga licin, tidak sama dengan permainan yang lain. Nah, kamu bisa lihat di sana mengenai permukaan benda. Ukuran benda juga akan berbeda, ya. Sekarang coba kamu bayangkan kalau benda-benda di sekitarmu itu mempunyai warna yang sama, ukuran yang sama, kemudian bentuk yang sama, dan permukaan yang sama. Kira-kira seperti apa ya? Pasti tidak terlihat indah, ya, karena semua sama. Nah, perbedaan itu, keberagaman itu menciptakan suatu keindahan. Jika kamu masuk ke kamarmu, tentu kamu akan melihat banyak sekali benda-benda di sana. Ada bukumu, ada tas, ada celenganmu mungkin, ada mainanmu juga. Nah, biasanya kalau kamu menyusun dalam kamarmu, tentu kamu susun benda-benda itu menurut kegunaannya masing-masing. Mungkin buku dengan buku, pensil dengan peralatan-peralatan lainnya satu tumpukan, kemudian bonekamu atau mobil-mobilanmu di tempat yang lain lagi. Jadi kita menyusun benda-benda itu sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan kegunaan dan fungsinya, kegunaannya, agar lebih mudah bagimu untuk mengambilnya jika kamu perlu. Kemudian juga kamarmu akan lebih terlihat rapi, terlihat indah, sehingga senang untuk kita melihatnya. Kita sudah pernah membuat bentuk-bentuk benda-benda yang berbeda, bentuk yang berbeda, ukuran berbeda, warna yang berbeda. Nah, siapa yang kira-kira masih ingat? Tentu kamu masih ingat saat kamu membuat kerajinan dari tanah liat, ya. Ada yang membuat asbak rokok, ada yang membuat patung boneka, ada yang membuat ikan, banyak sekali macam-macamnya, ya. Kemudian setelah itu kamu mengeringkannya di bawah sinar matahari dan memberi warna dengan cara mengecat. Warnanya pun bermacam-macam, sehingga kerajinanmu yang kamu buat kemarin menjadi lebih indah, lebih cantik. Meskipun tidak semuanya membuat dari tanah liat, ya, sebagian membuat dari plastisine. Nah, bentuk-bentuk yang kamu buat juga berbeda-beda, ya, kegunaannya juga berbeda-beda, karena ada yang membuat asbak rokok, itu gunanya berbeda dengan hiasan-hiasan lain. Ada yang membuat ikan sehingga menjadi hiasan. Nah, tapi untuk kali ini kita tidak akan melakukannya, kita tidak akan membuatnya, karena kita sudah pernah membuatnya pada pembelajaran terdahulu. Ya, Ibu senang sekali karena semua anak-anak Ibu mengerjakannya dengan baik. Nah, itu adalah karya atau kerajinan yang kita buat sendiri dengan tanganmu sendiri, dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda juga. Tadi anak-anak Ibu semua sudah tahu membedakan benda-benda yang permukaannya halus dan permukaan yang kasar. Tadi kita sudah ambil contohnya boneka teddy bears, ya, jadi permukaannya halus. Kemudian bola juga permukaannya lebih halus lagi jika kita bandingkan dengan benda-benda seperti robot atau mobil-mobilan. Sekarang kita akan melihat benda-benda yang ukurannya berbeda. Umpamanya kalau anak laki-laki senang bermain bola, tentu permainan bolanya juga berbeda-beda. Nah, ada bola pingpong, kemudian ada bola kasti, dan bola basket. Ya, ukurannya tentu berbeda. Nah, karena ukurannya berbeda, tentu kegunaannya juga berbeda-beda. Bola pingpong untuk bermain pingpong, bola kasti untuk bermain kasti, dan bola basket tentunya untuk bermain basket. Nah, ukurannya tidak akan sama. Nanti dalam video pembelajaran, anak-anak juga bisa menyaksikan gerakan-gerakan yang kita lakukan saat kita berolahraga. Bagaimana gerakan meliuk, bagaimana gerakan memiring atau membungkukkan badan. Nanti anak-anak untuk lebih jelas bisa menyaksikan video pembelajaran yang dibuatkan untuk anak-anak semua. Video itu dibuat agar anak-anak Ibu lebih paham, lebih mengerti materi pembelajarannya. Kemudian nanti jika ada tugas atau latihan yang harus anak-anak kerjakan, cobalah melakukannya sendiri. Ya, usahakan dengan mengerjakannya sendiri secara mandiri.
Jika anak-anak tidak paham dengan materi pembelajarannya, bisa memutar video ini kembali atau bisa juga bertanya pada ayah ibu, pada kakakmu atau orang-orang di sekitarmu, atau anak-anak bisa bertanya dengan bapak dan ibu gurumu. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajarannya supaya anak-anak ibu lebih bisa lagi mengerjakannya, lebih pintar lagi, dan tentunya lebih bersemangat lagi untuk belajar. Sekarang mari kita saksikan. Tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4. Bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran 1 dan 2. Manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warna benda berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Gunakan benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Apa saja benda yang di sekitar yang kamu ketahui? Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Apa yang terjadi jika semua benda berwarna sama? Apa yang terjadi jika semua benda berukuran besar? Kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamarnya yang rapi dan bersih. Agar kita dapat merapikan benda-benda di rumah, mari berlatih membersihkan kelas. Coba lakukan bersama temanmu. Rapikan benda-benda yang ada di kelasmu. Benda-benda yang disusun rapi tampak indah dipandang. Apa nama benda yang kamu sukai? Dapatkah kamu membuatnya? Mari kita mencoba membuat benda kesukaan menggunakan tanah liat. Ikutilah langkah-langkah berikut. Siapkan tanah liat terlebih dahulu. Buatlah benda yang kamu sukai menggunakan tanah liat. Kemudian, jemur hasil karyamu sampai kering. Pembelajaran 2. Benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tenis dan bola pingpong berukuran kecil. Bola basket dan bola sepak berukuran lebih besar. Buatlah kalimat untuk membandingkan kedua gambar. Seperti contoh berikut. Bola sepak besar. Bola pingpong kecil. Nah, sekarang giliranmu untuk membuat kalimat membandingkan gambar. Ayo mencoba. Lihatlah badan para pemain pada gambar di atas. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri mengejar bola. Dapatkah kamu meniru gerakan tersebut? Lakukan gerakan berikut ini. Gerakan pertama, berdiri tegak. Gerakan kedua, miringkan badanmu ke kiri. Gerakan ketiga, berdiri tegap lagi. Dan gerakan keempat, liukkan badanmu ke kanan. Lakukan gerakan tersebut secara berulang. Gerakan pertama, membungkuklah. Gerakan kedua, tekukkan lututmu. Gerakan ketiga, membungkuk kembali. Dan gerakan keempat, berdiri tegak. Baiklah anak-anak, kita sudah saksikan video pembelajarannya, kita sudah dengarkan apa yang Guru jelaskan tentang materi kita di pembelajaran 1 dan 2
di subtema 4 ini dan masih di tema 7. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua bisa mengerti, bisa lebih paham materi pembelajarannya. Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Kemudian ibu tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak ibu semua supaya menggunakan masker jika bepergian keluar rumah, kemudian rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan tentunya menggunakan sabun, atau anak-anak ibu membawa hand sanitizer atau tisu basah jika bepergian agar tangannya tetap bersih, tetap terhindar dari kuman penyakit. Hindarilah orang-orang yang ramai. Jadi anak-anak jangan mendekat ke kerumunan orang yang ramai. Kita harus pergi menjauh. Buatlah jarak dengan orang lain saat anak-anak ibu berdiri, saat anak-anak ibu antri, atau saat anak-anak ibu duduk, agar tetap terjaga kesehatan anak-anak ibu semua. Jika anak-anak ibu ingin berolahraga, tentu saja boleh, tapi tetaplah menggunakan masker, dan begitu masuk ke rumah, cucilah tanganmu kembali dengan air bersih, air mengalir, dan tentu menggunakan sabun. Anak-anak juga harus mau makan makanan yang sehat dan bergizi, makanlah lauk pauk, ikan, daging, ayam, telur, tahu dan tempe tentunya. Kemudian makanlah sayur dan buah. Yang biasanya anak-anak tidak suka sayur atau buah, sekarang sudah harus mau makan sayur dan buah. Minumlah susu dan tentu saja istirahatlah yang cukup. Kalau umpamanya tidak ada keperluan anak-anak untuk pergi, tetaplah di rumah. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah, seperti yang belum bisa membaca, bisa belajar membaca, bisa berlatih membaca. Kemudian yang belum bisa berhitung, bisa berlatih berhitung tentunya. Yang sudah bisa pandai membaca, yang sudah lancar membaca, tetap harus banyak-banyak membaca buku pelajaran, buku cerita, komik, buku majalah, atau koran, supaya membacamu lebih lancar lagi, ilmumu juga lebih banyak, dan kamu semakin pintar. Atau anak-anak ibu bisa juga menonton TV, karena ada siaran TV yang menyajikan pembelajaran untuk anak-anak ibu semua. Nah, yang lebih bagus lagi jika anak-anak ibu mau membantu ayah dan ibu di rumah, membantu melakukan pekerjaan rumah, seperti merapikan kamarmu, menyusun buku-bukumu, menyusun peralatan belajarmu, mainanmu. Kita sudah belajar tadi bagaimana kita menyusun benda-benda sesuai dengan kegunaannya. Kamu melakukannya bisa sambil belajar. Nah, baiklah anak-anak, ibu rasa cukup sampai di sini pembelajarannya. Mudah-mudahan anak-anak ibu sudah paham semua materi pembelajaran. Mudah-mudahan anak ibu masih tetap semangat untuk belajar, masih ceria, masih mau menuntut ilmu. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.